Anne. 29 Agustus 1521, Benteng Beograd berhasil ditaklukkan oleh Ottoman. Jadi, sudah dua benteng yang berhasil Sulaiman taklukkan, yaitu Benteng Jemun dan Beograd. Ini merupakan kesuksesan besar buat Sulaiman, di mana kakek dan ayah Sulaiman terdahulu gagal melakukannya. Dan itu berarti penyebaran Islam akan mulai masuk di Eropa. Di tempat lain, Hurrem berdandan di kamarnya dibantu oleh Maria. Maria menanyakan bagaimana jika ia melahirkan anak perempuan. Hurrem berkata bahwa bayinya haruslah laki-laki dan ia akan melakukan apa saja supaya ia bisa menjadi sultan seperti Sulaiman. Nigar mengajak Hurrem untuk turun dan memilih bahan pakaian baru. Hurrem menolaknya. Ia menginginkan sutra terbaik. Permaisuri Mahidevran memasuki harem. Keduanya kembali bersih tegang. Ben giymem. En güzel ipekler. Sultanlara, hünkârıma layık olmayan eski saray senin gibi cariyeli. Şehzade doğru nasıl gider bu saraydan? Doğuracağını nereden biliyorsun? Biliyor. Sonra yeni erkek olacak. Sonra yeni erkek Doğum yatağında. Permaisuri Mahidevran memiliki rencana buruk kepada Hurrem. Ia menyimpan botol obat yang jika dipakai berlebihan akan berakibat fatal. Ibrahim menerima surat dari Hatice. Ia kemudian mencari tempat tersembunyi untuk membacanya. Ia bahagia sekali menerima surat tersebut. Hatice juga memberitahukan bahwa Hurrem telah hamil. Ibrahim memberitahukan bahwa raja mendapatkan surat dari bendahara, juru tulis, dan Hurrem. Namun, raja meminta surat Hurrem yang pertama kali ingin dia baca. Raja sangat senang mendapatkan surat dari Hurrem. Jadi, Hurrem ini tipe romantis ya, dan Sulaiman sangat menyukainya. Nggak kayak Mahidevran, maunya menuntut dicintai, tapi nggak ada tindakan untuk mendapatkan cinta dari raja. Hürrem kulunuz ayaklarıyla benim saadetimin sultanı. Ibrahim juga menyampaikan bahwa Hurrem sedang hamil. Tapi raja menjawab, Hurrem tidak menulisnya di sini. Ibrahim menjawab, surat dari harem datang padaku dan memberitahukannya. Padahal sebenarnya itu adalah Hatice. Tentu aja berita itu membuat raja makin senang. Di istana Buddha, Raja Louis berkata kepada para penasehatnya, ia merasa menang karena Ottoman tak berani datang ke bentengnya. Semua orang yang hadir diam dan tak bersuara karena yang Louis katakan benar-benar tak sesuai kenyataan. Akhirnya seorang penasihat tua kerajaan mengatakan, "Maafkan aku yang mulia, saya tua dan tidak bisa mendengar dengan baik. Tapi seperti kau lihat, aku tidak buta. Aku tidak melihat sedikit pun kemenangan. Kau telah kehilangan benteng yang penting dan kota Belgrade. Pendeta Roma sudah memperingatkanmu agar tak memprovokasi Sultan Sulaiman, dan kau bilang kau menang," kata pendeta Paul. "Jadi, kau mengatakan bahwa aku berbohong, pendeta Paul?" kata Louis. Pendeta Paul menjawab bahwa kebohongan adalah dosa terbesar. Raja Louis yang banyak cakap menjadi diam karena malu. Di Istana Vatikan, mereka membicarakan Louis yang tidak mendengar peringatan mereka dan sekarang ia telah kalah. Akhirnya, Islam memasuki Eropa. Mereka harus waspada karena perang ini tak akan berhenti. Bitti bu savaş diye düşünmeyin. Kış geç. Hazırlıklı olun. Ibu Suri sedang bersama Mahidevran dan Mustafa di taman. Mustafa berteriak kegirangan karena ayahnya akan datang dan membawa kemenangan. 2 bulan kemudian, 19 Oktober 1521, Hurrem yang sudah hamil besar merasa senang bahwa ia akan segera bertemu dengan Sulaiman.
Setibanya di istana, Sultan Sulaiman segera menemui Ibu Suri, Hatice, dan Mustafa. Sultan sama sekali tak menghiraukan kehadiran Mahidevran. Seperti saat ia berangkat menuju medan perang, ketika pulang pun ia sama sekali tak menengok kepada Mahidevran. Di kamarnya, Hurrem menunggu dengan tidak sabar kedatangan Sultan. Nigar Kalfa menenangkannya. Yüzünü görmedim ki daha. Ordur hünkârımız. Valide Sultan, Hatice Sultan. O kadını da görmüştü ha? Kim o? O da ailesinden. Ben neyim? Ne değil miyim Sultan Süleyman'ın? Senin sayılırsın. Doğuracağım. Güçlü el. Permasyuri Mahidevran merasa sangat menderita karena diabaikan oleh orang yang sangat ia cintai. Begitu sampai kamar, ia menangis dengan keras. Ia kemudian berdiri dan mengambil botol obat dari dalam lemarinya. Permasyuri memanggil Gulsah. Gulsah, apa kau setia kepadaku? Apa kau mau melakukan sesuatu untukku? Aku ingin kematian Hurrem. Ambil botol di meja ini, taruh di makanannya nanti malam. Buat dia mati sebelum fajar. Bagaimana aku melakukannya, Sultan? Aku bahkan tidak dapat masuk ke kamarnya. Carilah orang lain, berikan imbalan yang berarti. Setelah itu, aku akan memberikan apapun yang kau inginkan. Gulsah takut sekali, tapi dia tetap mengambil botol yang ada di meja. Gulfem mendatangi Ibrahim untuk menyampaikan pesan dari Hatice. Bir de şunu yolladı size. Sultanıma muhakkak orada olacağımı söyleyin. Ibrahim meminta Sumbul mempersiapkan Hurrem. Saking senangnya, Hurrem berjalan sambil berlari. Sumbul dan Nigar dibuat cemas oleh Hurrem. Hünkârım. Süleyman. Hürrem'im. Geldim. Ayrılık bitti. Gulsah memanggil Hasibe yang sedang menyiapkan makanan untuk Sultan. Gulsah memintanya untuk menaruh cairan dalam botol itu ke dalam makanan Hurrem. Semula Hasibe menolaknya. Ia takut kalau nanti Sultan yang memakannya. Gulsah meyakinkan Hasibe bahwa Sultan tidak akan memakan makanan manis. Hurremlah yang akan memakannya. Dan cairan itu hanya akan menyebabkan diare, kata Gulsah. Akhirnya Hasibe mau melakukannya. Sultan Sulaiman dan Hurrem makan bersama di kamar. Sulaiman menanyakan surat yang dikirimkan apakah Hurrem yang membuatnya. Hurrem pun mengatakan ia belum pandai menulis. Itu tulisan Nigar, tapi kata-katanya adalah milikku. Tapi sekarang aku sudah bisa menulis dengan baik. Akan aku tunjukkan. Hurrem pun menuliskannya di meja Sulaiman. Sultan benim aşkım. Makanan manis yang telah diberi racun pun akan diantarkan oleh Hasibe. Di tempat lain, Ibrahim pergi ke taman untuk menemui Hatice. Mereka berbicara banyak hal dan melepas rindu. Makanan yang diberi racun itu telah tiba di kamar. Hurrem melahapnya dengan cepat, dan tiba-tiba Hurrem merasakan pusing luar biasa. Pandangan matanya buram, dan ia mengeluh kesakitan kepada Sultan, hingga akhirnya Hurrem pingsan. Hünkârım emredin. Hekim başını çağırın. Ne duruyorsunuz çabuk? Ibrahim tentu saja tidak mendengar karena ia berada di taman dengan Hatice. Ia tidak menyadari sesuatu berbahaya telah terjadi di istana. Aç gözünü. Hürrem kendine gel. Hürrem nefes al. İçi çürüyormuş hızla.
Raja menanyakan kepada Sumbul di mana Ibrahim. Ibrahim masih bersama Hatice di taman. Ketika Gulfem melihat Nigar Kalfa, ia segera memberitahu mereka berdua untuk mengakhiri pertemuan. Hayırdır Nigar Kalfa? Ne oldu? Hürrem Hatun. Kondisi Hurrem belum pulih. Ia masih dengan demam tinggi. Tapi dokter meyakinkan bahwa Hurrem tidak kehilangan anaknya. Neredesin? Siz istirahate çekilince Sultan Sulaiman meminta Ibrahim mencari orang yang bertanggung jawab atas kejadian ini. Ia ingin kepala orang itu. Ibrahim meminta Sumbul membawa semua orang di dapur dihadapkan kepadanya. Süleyman. Buradayım. Geçti. İyi olacaksın, oğlum da iyi. Daye mendatangi Ibu Suri dan memberitahukan tentang Hurrem yang diracuni. Kabar sakitnya Hurrem sampai juga di Harim. Hasibe juga berada di sana. Dia merasa takut sekali mendengar berita itu. Gulsa membawa kabar tentang kondisi Hurrem yang kritis. Mahidevran meminta Gulsa untuk menemui Hasibe dan memastikan bahwa ia akan tutup mulut. Mendengar berita dari Daye, Ibu Suri langsung menemui Sultan di kamarnya. Ia tak percaya Hurrem diracuni. Bisa saja Hurrem sakit karena kehamilannya. Gel al beni. Gitmek yok Hürrem. Hanımsın. Hürrem Sultansın. Nigar Kalfa! Di sana ada Gulsa yang mengintip dengan ketakutan. Di sisi lain, Gulsa telah ke ruang laundry dan membunuhnya. Alacaklar başıma. Ne telaş ediyorsun? Sana göre bir şey yok, yanan benim. Sus artık. Semua orang yang bekerja di dapur berkumpul di tempat Ibrahim. Ibrahim berusaha mencari keterangan dari mereka, tapi Sekar Aga meyakinkan bahwa semua makanan dari dapur telah dicoba sebelumnya, jadi pasti aman. Lalu mereka menyadari pembawa makanan tidak ada di sana. Dia adalah Hasibe. Ibrahim memerintahkan Sumbul untuk membawa Hasibe. Sumbul dan Daye mencari Hasibe. Namun, di jalan mereka bertemu dengan Gulsa. Sumbul melihat Gulsa dengan curiga. Mereka berdua sudah mencari kemana-mana Hasibe tapi tidak ditemukan. Tempat terakhir ada. Kita beralih sebentar kepada Mahidevran dan Gulsa ya. Gulsa terus saja menangis karena Mahidevran mengatakan bahwa Gulsa lah yang menginginkan kematian Hurrem, dan Gulsa harus bertanggung jawab atas Hurrem dan Hasibe. Mahidevran yang egois ingin lepas tangan akan masalah ini. Sebenarnya kan si Mahidevran yang minta Gulsa untuk melakukannya. Nasibmu lah Gulsa punya majikan kayak gitu. Gak guna punya majikan yang mau menang sendiri dan egois. Sumbul dan Daye menemui Ibrahim dan menyampaikan bahwa Hasibe telah gantung diri. Sumbul mengatakan ia juga bertemu dengan Gulsa yang tampak tegang dan cemas. Ibrahim meminta Gulsa untuk dibawa kepadanya. Git bana Gülşah. Sumbul datang ke kamar Mahidevran dan meminta Gulsa menemui Ibrahim. Gulsa melihat ke arah permaisuri Mahidevran meminta pertolongan, tapi Mahidevran diam saja dan menyuruh Gulsa untuk pergi menemui Ibrahim. Ibrahim menanyai Gulsa dengan lembut. Akan tetapi Gulsa tetap tidak mau mengaku, dan dengan tiba-tiba Ibrahim memukul dengan keras muka Gulsa hingga terjatuh ke kursi. Akhirnya Gulsa menceritakan kejadian sebenarnya. Beni anladı. Hasibe kendini asmış. Sultanım için. Vallahi Alın götürün şunu. O budunu Ben meğer
Çok sevmişim bu hatunu İbrahim. Gitti geldi onu öyle çırpınırken görünce. Buldun mu haini? İhmal o. Zehri koyan cariye de cezasını kendi vermiş. Böylece ona bu görevi kimim sen korusan da saklasan da hainlik eden Sultan Sulaiman menuju ke kamar Mahidevran. Mahidevran yang tahu kedatangannya raja, diam tak beranjak dari tempatnya. Ia memeluk Mustafa dan mengatakan bahwa keluarga mereka akan bahagia. Begitu Mahidevran menengok ke arah Sultan, ia sudah keluar dan menutup pintu dengan pelan. Durdur şu hatunu. Sen durdurmazsan ben durdurmasını bilirim. Sanırım anlamadım. Hasekini zapt et. Oğlunun sofrasına zehir koyan kadın. Bu sondur validem. Daha tahammül etmem. Gulsa mendatangi Mahidevran di kamarnya. Ia menceritakan semua yang terjadi, tapi ia berbohong. Mahidevran yang mendengarnya tersenyum. Besok ia akan bangun di pagi hari yang indah, dan semua ini akan menjadi indah. Sultan berdiri di balkon, Ibrahim berdiri di belakang Sultan. Ini malam yang berat, Ibrahim. Aku tak sabar menunggu pagi tiba. Aku ingin pagi menghapus kekejaman ini, ucap Sultan Sulaiman. Aku menemui Mahidevran. Aku ingin penjelasan tentang kejahatan ini. Aku ingin membunuhnya, tapi aku tidak bisa. Aku masuk ke kamar, dan dia sedang memeluk Mustafa dan mengatakan padanya tentang keluarga kami, tentang kebahagiaan, tentang cinta, dan kehormatan keluarga. Melihat wajah tak bersalah Mustafa, aku tak bisa melakukannya, Ibrahim. Tapi, aku tak akan bisa melupakan kejadian ini. Hatiku tak bisa. Aku tak akan pernah memaafkan Mahidevran yang telah meracuni keluarga. Semua masalahnya akan hilang. Gülşah sevin. Tekme attı oğlum. Nasıl? Epey kötü değil. Haldeydi. Ölümden döndü resmen. Ibrahim menanyai Mahidevran tentang tindakannya. Onu zehirlemeye kalkıştınız. Evvela yüzük meselesi, dayak. Zaten koynun. Siz böyle devam ederseniz ben size ailem sahip. Ia bersumpah seumur hidup akan melindungi permasyuri Mahidevran dan putra mahkota. Ibrahim memintanya untuk menjauhi Hurrem dan fokus dengan Mustafa. Onu. O kadından kurtulmamız lazım. Yoksa o bizden kurtulacak. Di kamarnya, Hurrem dan Sultan sedang makan bersama dan bercanda. Sultan mengatakan kepada Hurrem bahwa Hurrem menanyakan tentang hukuman untuk Ibrahim karena telah membiarkan Sultan dan dia dalam bahaya. Sultan diam saja dan mengatakan bahwa itu bukan urusan Kesin bana gidiyorsun. Kızmadım, İbrahim'e bakacağım. Sultan lalu menemui Ibrahim dan mengatakan akan bekerja hari ini. Hürrem Hatun'a köşedeki daireyi hazır et. Şimdi iş vakti, senin vaktin. Sebelum menutup pintu, Hurrem bertanya kepada Ibrahim, apakah orang yang meracuninya telah ditemukan? Ibrahim kemudian berkata, kasus tersebut telah ditutup. Hurrem juga bertanya, kemana saja dia semalaman saat makanan beracun dihidangkan kepadanya dan Sultan. Hurrem menuduh Ibrahim bersekongkol dengan Mahidevran untuk meracuni. Sepertinya akan ada pertarungan sengit antara Hurrem dan Ibrahim ya. Apakah setelah meracuni Hurrem, Mahidevran akan menjadi tenang atau dia akan melakukan hal lebih gila lagi? Saksikan episode selanjutnya ya. Buat yang suka silahkan di subscribe, like, share, dan komen. Makasih udah subscribe, makasih udah like, makasih udah share, dan makasih juga udah nonton. Mohon maaf bila suaraku tak senyaman angin sepoi-sepoi. Tetap selalu bahagia. Saya Eni pamit, sampai jumpa, bye.